Berhenti sejenak. Rasakan momen ini bergetar dengan energi yang lembut, namun penuh kekuatan. Tuhan berbisik di sela hembusan nafasmu. Ini adalah waktumu. Waktumu untuk merayakan. Ya, kamu tidak salah dengar. Inilah saatnya untuk merayakan dirimu, perjalananmu, dan perubahan dahsyat yang sedang terjadi di bawah permukaan hidupmu. Mungkin, selama ini, kamu merasa terjebak seperti kapal yang tak kunjung menemukan angin. Tujuanmu tertunda, impianmu terasa begitu jauh, dan langkahmu terasa berat. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah ini waktuku? Apakah semesta telah melupakanku? Namun, dengarkan ini baik-baik. Panggung telah disiapkan, lampu mulai menyala, dan tirai akan segera dibuka. Tuhan sedang menunjukkan jalanmu menuju musim baru, musim di mana segala sesuatu akan selaras, di mana setiap harapan akhirnya terjawab. Ingatlah, ini bukan sekadar harapan kosong. Ini adalah pesan ilahi, dorongan lembut dari Sang Maha Kuasa yang lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, lakukan satu tindakan sederhana ini. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan notifikasi, dan tulis 77 di kolom komentar. Percayalah, ini adalah cara untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dan untuk dukungan luar biasa, melalui super thanks yang kamu berikan, terima kasih sebesar-besarnya. Setiap dukungan ini menjadi bahan bakar perjalanan spiritual kita bersama. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Di sini, kita akan menggali lebih dalam, menemukan makna, dan menerima keajaiban yang telah lama menantimu. Kamu mungkin merasa pernah tersesat, tetapi inilah saatnya menemukan arahmu kembali. Momen ini adalah panggilan untuk membangkitkan keberanianmu, membuka hati terhadap anugerah, dan berjalan dengan keyakinan penuh bahwa semua hal terjadi sesuai rencananya. Saksikan hingga akhir, terutama sampai bagian keempat, karena di sana kamu akan memahami satu kebenaran penting yang mengikat semua ini menjadi nyata. Sebuah kebenaran yang akan membuka pintu-pintu baru dalam hidupmu. Tetapi untuk sekarang, tarik napas dalam-dalam, lepaskan beban di bahumu, dan izinkan harapan mulai tumbuh di hatimu. Tuhan sedang berbicara kepadamu hari ini. Ini waktumu. Jangan ragu, jangan mundur. Bersiaplah untuk merayakan kehidupanmu dengan penuh rasa syukur. Bab 1. Menyadari waktu keberhasilanmu. Pernahkah kamu merasakan getaran lembut yang membisikkan sesuatu sedang berubah? Itu adalah pesan halus dari semesta, sebuah tanda bahwa roda takdir mulai bergerak lebih cepat untukmu. Kamu tidak dapat menjelaskan sepenuhnya, tetapi ada perasaan mendalam bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu di ujung jalan. Mungkin kamu memperhatikan kebetulan-kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan, atau rintangan lama yang perlahan mulai runtuh tanpa sebab yang jelas. Bisa jadi, kamu bangun pagi dengan hati yang terasa lebih ringan, seolah-olah alam semesta sedang mengisyaratkan hadiah yang segera datang. Tanda-tanda ini bukan ilusi. Mereka adalah pesan dari kekuatan besar yang sedang bekerja di balik layar hidupmu. Setiap kebetulan, setiap perasaan adalah bisikan bahwa hidupmu sedang bergerak ke arah yang baru, ke arah yang lebih baik. Namun, perjalanan ini tidak datang tanpa persiapan. Setiap ujian, setiap luka, dan setiap air mata yang telah kamu alami adalah bagian dari rencana besar untuk mempersiapkan dirimu menghadapi momen ini. Momen di mana kehidupanmu mulai berubah secara nyata. Bayangkan seorang seniman yang sedang menciptakan karya agung. Ia tidak terburu-buru. Setiap goresan kuas, setiap detail kecil dipersiapkan dengan penuh perhatian. Begitulah cara Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ia tidak terburu-buru. Ia memastikan bahwa segala sesuatunya sempurna, bahwa ketika waktumu tiba, kamu benar-benar siap untuk menerima keajaiban itu. Selama ini, kamu mungkin merasa lelah menunggu. Rasanya seperti berada dalam antrean panjang yang tidak pernah bergerak maju. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa semua ini memakan waktu begitu lama? Tetapi percayalah, penundaan ini bukanlah penolakan.
Penundaan ini adalah persiapan. Setiap rintangan yang kamu hadapi adalah pelajaran. Setiap air mata yang jatuh adalah penyiraman benih harapanmu. Ingatlah, Tuhan tidak pernah terburu-buru, tetapi Ia selalu tepat waktu. Apa yang terlihat seperti penundaan di matamu adalah pengaturan sempurna dari sudut pandangnya. Ketika saatnya tiba, semua akan terasa seolah-olah hidupmu akhirnya selaras, seperti simfoni yang dimainkan pada nada yang sempurna. Sekarang, mari kita lakukan sebuah latihan sederhana. Di akhir hari ini, ambillah sebuah buku catatan dan tuliskan 3 hal kecil yang membuatmu merasa bahwa hidup sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Mungkin itu adalah percakapan singkat yang memberikan semangat, atau mungkin sebuah solusi yang tiba-tiba muncul untuk masalah lama yang membebanimu. Bisa juga berupa perasaan damai yang tiba-tiba melingkupi hatimu. Apapun itu, tuliskan. Latihan ini bukan hanya untuk mengingatkanmu, tetapi juga untuk mengakar dalam kesadaranmu bahwa perubahan besar sedang terjadi. Ketika kamu mulai memperhatikan tanda-tanda kecil ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kamu akan mulai menyadari bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar diam. Ada pergerakan di balik layar, ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang mengatur segala sesuatunya untukmu. Momen ini, babak baru ini, adalah awal dari musim di mana kamu akan melihat setiap doa yang pernah kamu panjatkan mulai terjawab. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena kamu telah dipersiapkan untuk menerima berkat-berkat ini. Ingatlah, seperti mentari pagi yang selalu datang setelah malam yang panjang, setiap tantangan dan penantian yang telah kamu lalui memiliki tujuan. Kamu tidak pernah sendirian. Tuhan tidak pernah lupa. Inilah waktumu untuk berdiri, membuka hati, dan menyadari bahwa semua yang telah kamu lalui bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana besar yang telah disiapkan untukmu. Hari ini, rasakan perubahan itu. Nikmati kehadirannya. Dan izinkan dirimu percaya bahwa sesuatu yang besar sedang menuju ke arahmu. Kamu tidak salah. Ini adalah waktumu. Dan waktumu adalah sekarang. Bab 2. Menerima tanda-tanda anugerah ilahi. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini berbicara kepadamu dalam bahasa rahasia lewat hal-hal kecil yang tampak sederhana tetapi penuh makna? Mungkin itu adalah seseorang yang tiba-tiba menawarkan bantuan ketika kamu merasa tak berdaya, atau sebuah pesan yang datang di saat kamu paling membutuhkannya. Semua ini bukan kebetulan. Itu adalah tanda-tanda lembut dari anugerah ilahi. Sebuah pesan dari semesta bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Terkadang, kita terlalu sibuk atau ragu untuk mengenali tanda-tanda ini. Kita sering menyebutnya keberuntungan atau kebetulan semata, tanpa menyadari bahwa ada kekuatan besar yang dengan lembut bekerja di balik layar. Sekarang adalah waktunya untuk membuka hati, untuk mulai menerima bahwa tanda-tanda ini adalah bukti nyata dari cinta dan perhatian yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Anugerah tidak mengenal batas. Semesta tidak pernah membedakan kepada siapa anugerahnya diberikan. Anugerah ini hadir bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu adalah bagian dari desain yang sempurna. Ketika pintu kecil terbuka atau peluang muncul di hadapanmu, jangan ragu untuk melangkah. Jangan biarkan pikiran seperti, apakah aku pantas menerima ini, menghalangimu. Anugerah bukanlah tentang pantas atau tidak pantas. Anugerah adalah tentang cinta yang tak bersyarat. Saat kamu mulai menyadari tanda-tanda ini, kamu mungkin merasakan perubahan dalam cara berpikirmu. Dahulu, ketika hal baik terjadi, kamu mungkin berkata, ini tidak akan bertahan lama. Sekarang, ketika sesuatu yang baik datang, kamu bisa berkata, ini adalah bagian dari perjalanan baru yang sedang aku jalani. Tugas sederhana untuk menyambut anugerah. Di penghujung hari ini, coba tuliskan 3 hal baik yang terjadi hari ini, sekecil apapun. Mungkin seseorang memberimu senyuman tulus, atau kamu menemukan jawaban atas sebuah pertanyaan yang lama mengganggumu. Bisa juga kamu merasakan kedamaian yang tiba-tiba di tengah keramaian,
Tuliskan semuanya. Ketika kamu melakukannya, kamu akan mulai melihat pola, tanda-tanda kecil yang menunjukkan bahwa anugerah selalu hadir dalam hidupmu. Mengubah rasa syukur menjadi energi positif. Ketika kamu menerima tanda-tanda anugerah ini dengan penuh rasa syukur, sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi positif mulai mengalir dari dalam dirimu, menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupmu. Rasa syukur ini adalah jembatan antara kamu dan semesta. Dengan setiap ucapan terima kasih yang tulus, kamu mengirimkan sinyal bahwa kamu terbuka untuk menerima lebih banyak. Bagaimana anugerah mengubah hubunganmu? Ketika kamu menerima tanda-tanda anugerah ini, energi positif yang kamu pancarkan akan memengaruhi hubunganmu dengan orang lain. Kamu menjadi lebih terbuka, lebih sabar, dan lebih tulus dalam berinteraksi. Hubungan yang dulu terasa berat perlahan menjadi lebih ringan, dan orang-orang yang berada di jalur yang sama denganmu akan semakin mendekat. Jika kamu memiliki hubungan yang mendalam dengan seseorang, entah itu pasangan, sahabat, atau keluarga, anugerah yang kamu terima juga akan menyentuh mereka. Ketika kamu tumbuh, hubungan itu ikut tumbuh. Ketika hatimu terbuka, cinta dalam hubungan itu pun semakin mengalir dengan alami. Mengatasi keraguan yang muncul. Namun, tidak jarang keraguan mencoba menyusup ke dalam pikiranmu. Ia berbisik, "Apa benar ini untukku? Bagaimana jika ini hanya kebetulan?" Ketahuilah, keraguan adalah bayangan lama yang tidak lagi memiliki tempat dalam hidupmu. Setiap kali keraguan muncul, ingatlah tanda-tanda kecil yang telah kamu tuliskan. Itu adalah bukti bahwa anugerah ini nyata dan ditujukan untukmu. Keraguan hanyalah pengingat bahwa kamu sedang melangkah ke wilayah baru, wilayah yang penuh harapan. Alih-alih melawan keraguan, izinkan dirimu untuk merasa damai dengannya. Katakan pada dirimu sendiri, keraguan ini adalah bagian dari pertumbuhan. Tetapi aku tahu kebenarannya, aku layak menerima semua ini. Menerima anugerah dengan penuh keyakinan. Ketika kamu menerima tanda-tanda ini tanpa ragu, kamu akan melihat bahwa hidupmu mulai berubah. Peluang-peluang baru muncul, hubungan menjadi lebih tulus, dan keberanian dalam dirimu semakin tumbuh. Kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kehilangan, tetapi dalam keyakinan bahwa apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah pergi. Hari ini, terimalah tanda-tanda anugerah itu dengan penuh rasa syukur. Jadikan ini sebagai langkah awal untuk membuka pintu-pintu besar dalam hidupmu. Ingatlah, anugerah ini adalah wujud cinta yang paling murni. Dan kamu, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu, adalah penerima yang sempurna untuk cinta itu. Setiap hari adalah kesempatan untuk menerima lebih banyak, merasakan lebih dalam, dan merayakan lebih sering. Mulailah dari hal kecil, dan lihatlah bagaimana hal besar mulai mengalir ke dalam hidupmu. Semesta sedang berkata, "Ini waktumu." Terimalah dengan tangan terbuka. Bab 3. Mengatasi keraguan yang masih ada. Ketika hidup mulai menunjukkan keajaibannya, seringkali ada bisikan halus dari keraguan yang menyelinap masuk. Ia berbisik pelan, "Apa ini nyata? Apa aku hanya terlalu berharap? Bagaimana jika semua ini berakhir begitu saja?" Keraguan adalah bayangan masa lalu yang mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman, ke tempat di mana kamu pernah merasa aman. Meski sebenarnya penuh dengan ketidakpuasan. Namun, dengarkan ini baik-baik. Keraguan bukanlah musuh. Ia hanyalah pengunjung singkat. Sebuah refleksi dari ketakutan lama yang belum sepenuhnya kamu lepaskan. Tapi sekarang, kamu memiliki pilihan. Pilihan untuk melihat keraguan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai tanda bahwa kamu sedang bergerak maju ke wilayah baru yang penuh harapan. Keraguan, bayangan masa lalu. Keraguan sering muncul di saat kita berada di ambang perubahan besar. Itu adalah gema dari masa-masa ketika kita ragu akan nilai diri kita sendiri. Ketika kita merasa bahwa keberhasilan hanya diperuntukkan bagi orang lain. Namun sekarang, kamu telah tumbuh. Kamu bukan lagi pribadi yang sama seperti sebelumnya.
Kamu telah belajar dari setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap perjalanan panjang yang kamu lalui. Keraguan tidak memiliki kekuatan nyata atas dirimu. Ia hanya memiliki suara kecil yang berusaha menarik perhatianmu. Tetapi suara itu tidak lagi relevan. Kamu telah belajar bahwa hidup tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga pada kepercayaan, pada penerimaan bahwa ada kekuatan besar yang selalu bekerja untukmu, bahkan di saat kamu tidak menyadarinya. Latihan untuk melampaui keraguan. Saat keraguan muncul, cobalah lakukan ini. Tutup matamu dan bayangkan keraguan itu seperti awan kecil yang melayang di langit biru. Lihatlah awan itu dengan tenang, tanpa perlawanan. Biarkan ia melintas, menghilang perlahan-lahan. Langit biru tetap ada, tenang dan tak tergoyahkan. Begitulah dirimu, sebuah pusat kekuatan yang tetap utuh meski keraguan datang dan pergi. Keraguan hanya memiliki kekuatan jika kamu memberinya perhatian. Tapi ketika kamu mengamatinya dengan tenang tanpa memberikan reaksi, ia kehilangan kekuatannya. Kamu belajar untuk membiarkannya berlalu tanpa mengambil alih pikiran dan hatimu. Tanda kehadiran anugerah di tengah keraguan. Ketika keraguan muncul, seringkali semesta memberikan tanda-tanda kecil untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian. Sebuah pesan dukungan dari seorang teman, sebuah solusi yang tiba-tiba muncul, atau bahkan sebuah momen tenang yang membawamu kembali pada rasa syukur. Ini adalah bukti bahwa keraguan hanyalah bayangan sementara. Sementara cinta dan dukungan ilahi adalah kenyataan yang selalu ada untukmu. Ketika kamu mengingat tanda-tanda ini, kamu mengembalikan fokusmu kepada kebenaran bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Keraguan mungkin mencoba menyelinap masuk, tetapi kamu memiliki alat untuk melampauinya. Kepercayaan, rasa syukur, dan keberanian untuk terus melangkah. Dampak mengatasi keraguan pada hubungan. Ketika kamu mulai melampaui keraguan, hubunganmu dengan orang lain juga mulai berubah. Kamu menjadi lebih percaya diri, lebih tulus, dan lebih autentik dalam berinteraksi. Ketika seseorang meragukanmu atau mencoba memadamkan semangatmu, kamu tidak lagi merasa perlu untuk membela diri. Kamu hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Keraguan mereka bukanlah kebenaranku." Hubungan yang sejati akan semakin dikuatkan oleh keyakinan baru yang kamu miliki. Mereka yang mencintaimu dengan tulus akan merasakan getaran positif dari dirimu, dan hubungan itu akan tumbuh menjadi lebih dalam dan lebih bermakna. Keraguan, tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Ingatlah, keraguan seringkali muncul ketika kita berada di ambang sesuatu yang besar. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang melangkah keluar dari zona nyamanmu dan menuju ke wilayah baru yang penuh kemungkinan. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai penanda bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Setiap kali keraguan muncul, kembalilah pada kebenaran ini. Aku telah berjalan sejauh ini. Aku telah melewati banyak hal yang lebih berat dari ini. Dan aku memiliki segala yang kubutuhkan untuk melanjutkan perjalanan ini. Kesimpulan, langkah menuju kebebasan hari ini, ambillah langkah pertama untuk melampaui keraguan. Sadari bahwa keraguan hanyalah bayangan, sementara kebenaranmu adalah terang yang tak tergoyahkan. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu semakin dekat dengan kebebasan sejati. Kebebasan untuk percaya, untuk menerima, dan untuk merayakan hidupmu dengan sepenuh hati. Tuhan sedang berkata kepadamu, kamu lebih kuat dari keraguanmu. Percayalah pada perjalanan ini, karena aku selalu bersamamu. Dan dengan kepercayaan ini, kamu akan melihat bahwa tidak ada keraguan yang cukup besar untuk menghentikan takdirmu. Bab 4. Memasuki arus kelimpahan. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir dengan tenang, penuh dengan air jernih yang membawa kehidupan ke segala arah. Begitulah kelimpahan bekerja dalam hidupmu. Ia tidak memaksa, tidak terburu-buru, tetapi mengalir dengan cara yang anggun, mendekatkanmu pada apa yang menjadi hakmu.
Ketika kamu membuka hati dan jiwamu, kamu tidak hanya melihat tanda-tanda kecil, tetapi mulai merasakan bagaimana kelimpahan itu mengalir masuk ke dalam hidupmu. Mungkin sebelumnya, kamu merasa ragu untuk menerima kebaikan. Ketika sesuatu yang baik terjadi, ada suara kecil yang berkata, "Apa ini benar untukku? Apa aku layak?" Namun, saat ini adalah waktumu untuk berhenti meragukan dan mulai menerima dengan sepenuh hati. Kelimpahan bukan soal keberuntungan. Ia adalah hasil dari keselarasan antara hatimu, pikiranmu, dan energi besar yang bekerja di sekitarmu. Melepas ketakutan untuk menerima banyak dari kita yang tumbuh dengan pemikiran bahwa menerima terlalu banyak adalah egois atau berlebihan. Namun, pahamilah, kelimpahan tidak pernah mengurangi apapun dari orang lain. Ketika kamu menerima kelimpahan dengan rasa syukur, kamu tidak hanya memperkaya dirimu, tetapi juga menciptakan lebih banyak ruang untuk berbagi. Tuhan tidak menciptakan kelimpahan dengan batasan. Ia menciptakannya untuk mengalir tanpa henti, menyentuh setiap hati yang terbuka untuk menerimanya. Ketika kamu menerima dengan penuh keikhlasan, kamu tidak hanya mengisi dirimu, tetapi juga menjadi saluran kelimpahan itu bagi orang lain. Kamu membawa energi positif ke sekelilingmu, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa kebaikan selalu ada di depan mata. Latihan untuk menerima kelimpahan. Saat sesuatu yang baik terjadi, mungkin seseorang memberikan pujian tulus, atau sebuah peluang datang tanpa kamu duga, berhenti sejenak. Tutup matamu, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan rasa syukur itu memenuhi hatimu. Ucapkan dalam hati, "Aku menerima ini dengan sepenuh hati dan rasa syukur." Biarkan rasa hangat itu menyebar ke seluruh tubuhmu. Ini adalah cara sederhana untuk memberitahu semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak. Kemudian, tuliskan pengalaman itu di jurnalmu. Bisa jadi hal kecil seperti mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang kamu pikirkan, atau hal besar seperti sebuah proyek yang tiba-tiba mendapatkan dukungan. Apapun itu, mengabadikannya membantu kamu menyadari betapa sering kelimpahan hadir dalam hidupmu. Mengalir bersama arus kehidupan. Kelimpahan tidak selalu berarti materi. Kadang ia hadir dalam bentuk hubungan yang tulus, peluang baru, atau bahkan perasaan damai di tengah kesibukan. Ketika kamu mulai melihat hidup sebagai sungai yang mengalir, kamu belajar untuk tidak melawan arus. Kamu belajar untuk mempercayai bahwa setiap belokan, setiap aliran, membawa sesuatu yang kamu butuhkan. Saat kamu berada dalam arus kelimpahan, hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi merasa perlu memaksakan sesuatu atau mengontrol segala hal. Sebaliknya, kamu percaya bahwa setiap langkah membawamu lebih dekat pada tujuan yang telah disiapkan untukmu. Dampak. Kelimpahan pada hubungan. Ketika kamu hidup dalam kelimpahan, hubunganmu dengan orang lain ikut berubah. Kamu tidak lagi merasa cemas tentang apa yang bisa kamu berikan atau terima dalam hubungan itu. Sebaliknya, kamu hadir dengan hati yang terbuka, memberi dengan tulus tanpa takut kehilangan, dan menerima dengan ikhlas tanpa rasa bersalah. Orang-orang di sekitarmu akan merasakan energi ini. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang percaya pada aliran hidup, seseorang yang memberikan inspirasi dan harapan. Hubungan yang tulus dan mendalam akan semakin bertumbuh, sementara hubungan yang penuh kepalsuan perlahan akan memudar. Jika kamu memiliki pasangan jiwa, kelimpahan ini akan semakin mempererat hubungan kalian. Kamu tidak lagi merasa harus mengandalkan mereka untuk memenuhi kebutuhan emosionalmu, karena kamu sudah penuh dengan cinta dan syukur. Hubungan kalian menjadi ruang untuk berbagi, bukan sekadar tempat untuk meminta. Mengatasi bisikan keraguan. Kadang, di tengah arus kelimpahan, ada bisikan kecil yang berkata, "Apa ini hanya sementara? Apa ini akan segera berakhir?" Ingatlah, kelimpahan tidak datang dan pergi seperti angin. Ia ada di sana, menunggu untuk diterima. Bahkan di saat hidup terasa sulit, kelimpahan tetap hadir, hanya saja dalam bentuk yang mungkin tidak kamu kenali. Setiap kali keraguan muncul, kembalilah pada momen-momen di mana kelimpahan telah hadir dalam hidupmu. Ingatlah bagaimana semesta selalu mendukungmu,
Bahkan ketika kamu merasa sendirian, keraguan tidak akan bertahan lama jika kamu memilih untuk percaya. Kesimpulan, memasuki arus. Kelimpahan hari ini, biarkan dirimu mengalir bersama arus kelimpahan. Berhentilah melawan, berhentilah meragukan, dan mulailah menerima. Kelimpahan adalah hakmu, bukan karena apa yang telah kamu lakukan, tetapi karena siapa dirimu. Tuhan sedang berkata, "Aku telah menyiapkan segalanya untukmu. Terimalah dengan hati yang penuh syukur." Dan ketika kamu melangkah dengan keyakinan ini, kamu akan melihat bahwa hidup tidak hanya tentang bertahan, tetapi tentang merayakan setiap momen, setiap hadiah, dan setiap keajaiban yang telah menantimu di sepanjang jalan. Bab 5. Menghormati anugerah dengan tindakan. Setiap anugerah yang hadir dalam hidupmu adalah pesan lembut dari semesta, sebuah undangan untuk tidak hanya menerimanya, tetapi juga mewujudkannya dalam bentuk nyata. Anugerah itu seperti benih yang ditanamkan dalam dirimu, penuh dengan potensi, menunggu untuk disirami dan dijaga agar tumbuh menjadi pohon yang rimbun, memberi manfaat bagi dirimu dan dunia sekitarmu. Tuhan tidak memberikanmu anugerah untuk disembunyikan atau diragukan, tetapi untuk dijadikan alat perubahan. Setiap bakat, setiap ide, dan setiap peluang yang datang adalah bagian dari misi hidupmu, yang jika kamu jalani dengan penuh dedikasi, akan membawa cahaya ke dalam dunia ini. Menyadari anugerah yang ada di dalam dirimu. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang telah diberikan padaku, tetapi belum sepenuhnya aku gunakan. Mungkin kamu memiliki kemampuan berbicara yang mampu menginspirasi orang lain, tetapi kamu ragu untuk berbicara. Mungkin kamu memiliki ide kreatif yang unik, tetapi takut untuk memulainya. Atau mungkin kamu memiliki hati yang penuh kasih dan keinginan untuk membantu, tetapi merasa tidak cukup berharga. Ketahuilah, setiap anugerah yang kamu miliki bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari desain besar, sebuah potongan puzzle yang melengkapi gambaran hidupmu. Tidak ada anugerah yang terlalu kecil atau tidak berarti. Bahkan, langkah kecil yang kamu ambil dengan penuh cinta dan ketulusan memiliki potensi untuk menciptakan gelombang besar perubahan. Latihan untuk menghormati anugerah. Ambillah waktu sejenak dan tuliskan di sebuah kertas satu anugerah yang kamu tahu ada di dalam dirimu, tetapi belum sepenuhnya kamu gunakan. Mungkin itu adalah kemampuan untuk mendengar dengan penuh empati, bakat seni yang terpendam, atau keberanian untuk memimpin. Setelah itu, buatlah satu komitmen sederhana untuk minggu ini. Misalnya, jika kamu tahu bahwa kamu memiliki bakat untuk menulis, tulislah sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain. Jika kamu memiliki kemampuan untuk memotivasi, coba berikan dukungan kepada seseorang yang sedang membutuhkan dorongan. Tindakan ini tidak perlu besar atau sempurna. Yang penting adalah niatmu untuk menghormati anugerah itu dan membagikannya dengan dunia. Tindakan, wujud dari rasa syukur. Menghormati anugerah tidak hanya tentang mewujudkannya, tetapi juga tentang menunjukkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan. Ketika kamu bertindak dengan niat baik, kamu menunjukkan kepada semesta bahwa kamu menghargai apa yang telah ditanamkan dalam dirimu. Rasa syukur ini mengubah energi di sekitarmu. Ia menarik lebih banyak peluang, lebih banyak hubungan yang mendukung, dan lebih banyak inspirasi untuk terus melangkah. Semesta merespons tindakanmu dengan memberikan lebih banyak, karena kamu telah membuktikan bahwa kamu adalah penjaga yang setia atas anugerah yang telah dipercayakan. Dampak tindakan pada hubungan. Ketika kamu mulai menghormati anugerahmu dengan tindakan, hubunganmu dengan orang lain pun ikut berubah. Kamu menjadi lebih autentik, lebih percaya diri, dan lebih terbuka. Orang-orang di sekitarmu akan terinspirasi oleh keberanianmu, oleh caramu melangkah tanpa ragu, dan oleh dedikasimu untuk menjalani hidup dengan tujuan. Jika kamu memiliki pasangan jiwa, tindakan ini akan membawa kedalaman baru dalam hubungan kalian. Ketika kamu berani mengekspresikan anugerahmu,
pasanganmu juga akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Hubungan kalian menjadi tempat saling mendukung dan tumbuh bersama, bukan sekadar tempat untuk saling bergantung. Melampaui rasa takut gagal. Seringkali, ketakutan akan kegagalan menjadi penghalang terbesar dalam menghormati anugerah kita. Pikiran seperti, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika orang lain tidak menghargainya? Seringkali membayangi langkah kita. Namun, ingatlah ini, tindakan yang dilakukan dengan niat tulus tidak pernah sia-sia. Setiap langkah yang kamu ambil, bahkan jika hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, adalah bagian dari perjalananmu. Ia mengajarkanmu, memperkuatmu, dan membawamu lebih dekat pada pemahaman tentang siapa dirimu sebenarnya. Jangan biarkan ketakutan menghalangi potensimu. Ingatlah, kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Kesimpulan, anugerah yang dihormati adalah hidup yang dilayani. Hari ini, mulailah menghormati anugerahmu dengan tindakan nyata. Apapun yang kamu miliki, gunakanlah untuk membawa kebaikan. Tidak perlu menunggu momen yang sempurna atau keberanian yang utuh. Langkah kecil yang diambil dengan hati yang besar sudah cukup untuk mengubah segalanya. Tuhan sedang berkata kepadamu, "Aku telah memberikanmu anugerah yang unik. Gunakanlah itu, sebarkan kebaikan dan saksikan bagaimana hidupmu akan berkembang melampaui apa yang pernah kamu bayangkan." Setiap tindakan yang kamu ambil adalah perayaan atas siapa dirimu dan apa yang telah kamu capai. Dan dengan setiap langkah itu, kamu tidak hanya menghormati anugerahmu, tetapi juga menjadi cahaya bagi dunia di sekitarmu. Inilah waktumu untuk melangkah, untuk bertindak, dan untuk menjalani hidupmu dengan penuh keberanian dan rasa syukur. Hidup adalah panggung yang indah, di mana setiap babaknya dirancang untuk membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang siapa diri kita sebenarnya. Dalam perjalanan ini, kamu telah belajar untuk mendengar bisikan intuisi, menerima anugerah yang datang, melampaui keraguan, dan menghormati karunia yang telah ditanamkan dalam dirimu. Hari ini, kamu tidak lagi berjalan dengan keraguan atau rasa takut. Kamu berjalan dengan keyakinan, dengan hati yang penuh syukur, dan dengan mata yang terbuka pada keajaiban yang terus mengalir di sekitarmu. Kamu tidak lagi hanya bertahan dalam kehidupan, tetapi mulai benar-benar hidup, menyambut setiap peluang, setiap tantangan, dan setiap momen dengan keberanian dan rasa syukur yang mendalam. Ketahuilah, perjalananmu adalah inspirasi. Setiap langkah yang kamu ambil bukan hanya membawa perubahan dalam dirimu, tetapi juga menciptakan gelombang yang memengaruhi orang-orang di sekitarmu. Dengan membuka hati untuk menerima, bertindak dengan keberanian, dan berbagi dengan ketulusan, kamu menjadi bagian dari desain besar kehidupan ini, membawa cahaya, harapan, dan cinta ke dunia yang kadang penuh dengan kegelapan. Saat ini adalah milikmu. Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu untukmu. Pintu-pintu terbuka, jalur-jalur menjadi jelas, dan semesta menunggu untuk melihat bagaimana kamu akan membawa semua ini ke dalam wujud nyata. Ingatlah, kamu layak untuk segala kebaikan yang datang, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupanmu menjadi lebih indah dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Beranilah melangkah. Hiduplah dengan penuh keberanian, penuh cinta, dan penuh rasa syukur. Setiap momen adalah hadiah, setiap langkah adalah doa, dan setiap tindakan adalah cerminan dari jiwa yang sedang berkembang. Dunia membutuhkan cahaya yang ada dalam dirimu. Terima kasih telah melangkah sejauh ini. Mari kita terus berjalan bersama, saling mendukung dalam perjalanan ini. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu telah menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Untuk dukungan luar biasa yang telah kamu berikan, terima kasih. Perjalanan spiritual ini adalah milik kita bersama, dan setiap langkahmu adalah langkah menuju dunia yang lebih baik. Inilah waktunya untuk merayakan hidupmu. Sekarang, hari ini, dan setiap hari ke depan. Tuhan sedang berkata, kamu telah siap. Jalani hidupmu dengan penuh rasa syukur dan keyakinan. Dan aku percaya, kamu akan melakukannya dengan luar biasa.